Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan kita tidak lepas dari dua fenomena, yaitu suka dan duka, bahagia dan derita. Dua hal ini senantiasa mengiring kehidupan kita bergantian, berputar laksana siang dan malam. Ketika siang datang, terang datang. Ketika malam datang, gelap pun datang. Semua itu akan bergantian, dan ini adalah sunnatullah dalam kehidupan kita. Menyikapi dua hal ini yang terjadi dalam kehidupan kita antara suka dan duka, dalam kitab Al-Adhkar karangan Syekh Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli hal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali melihat apa yang ia sukai akan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal soleh, segala kebaikan menjadi sempurna. Dan setiap kali melihat sesuatu hal yang tidak Nabi sukai, yang kurang berkenan di hatinya atau membuat Nabi merasa kurang bahagia, Nabi tetap memuji Allah dengan berkata apa? Alhamdulillah ala kulli halim. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Sebagai orang yang beriman, tentu kita meyakini kenapa kita harus memuji Allah. Di dalam keyakinan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita antara suka dan duka adalah penciptaan dari Allah. Tidak lepas dari kuasanya, tidak lepas dari ketentuannya. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah menentukan, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Kita hanya bisa berkata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai orang yang beriman, kita akan merasakan bahwasanya baik ataupun buruk yang terjadi pada diri kita senantiasa meyakini bahwasanya ada saja hikmah di dalamnya. Dan tidak pernah mengatakan apa yang terjadi dari penciptaan Allah ini adalah bernilai sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'adzim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik berdiri maupun duduk atau berbaring, kemudian senantiasa berfikir akan penciptaan Allah, langitnya, buminya, akan berkata Rabbana ma khalaqta, wahai Tuhan kami, wahai Allah, apa yang kau ciptakan, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau dari kesia-siaan itu. Faqina adzabannar, lindungilah kami dari siksa api neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bisikan ya di hati kita, di telinga kita yang mengatakan bahwasanya derita itu adalah buruk, duka itu adalah satu hal yang tidak menyenangkan, maka kita akan berkata, pada suka pun ada sesuatu hal yang bernilai buruk dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi di muka bumi ini tidak ada 100%. Gitu. Baik tidak 100%. Buruk tidak 100%. Keindahan dunia ini tidak ada yang 100%. Pasti keduanya akan ada selalu. Ya. Dan ini harus kita pahami. Lebih daripada sekedar bahwasanya di dalam keburukan, di dalam derita ada buruknya dan baiknya, di dalam kesenangan ada buruk dan baiknya. Bisa jadi apa yang kita yakini buruk itu adalah baik bagi kita, dan bisa jadi apa yang kita yakini baik ternyata buruk bagi kita. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang engkau benci
ternyata baik. Wa asa an tu'ibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang engkau sukai ternyata buruk bagimu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah tidak akan pernah sengaja membiarkan hambanya menderita tanpa kebaikan. Semua itu di sisi Allah ada nilainya. Semua kesusahan yang kita rasakan pasti ada ganjaran dari Allah, di mana Allah akan membalasnya, di mana Allah adalah syakur, maha berterima kasih, maha menghargai dari segala sesuatu apapun yang dihadapi oleh hambanya. Contoh saat ini kita sedang dihadapkan dengan COVID-19. Ya. Tentu kita akan merasa sedih, kita akan merasa derita, kita akan merasa tidak suka. Nah, dari ketidaksukaan, kesedihan kita ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ganjaran yang lebih mulia daripada kenikmatan dunia itu diberikan kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin." Tidaklah menimpa sesuatu kepada orang muslim baik dari penyakit ataupun derita, wala hammin keluh kesah, wala huznin kesedihan, wala adza gangguan, wala ghammin kegelisahan, kebingungan, hatta syaukah sampai kepada duri yushakuha yang menusuk kakinya, yang menyakitinya, illa kafarallahu khatayahu, kecuali Allah akan menghapusi segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan ini menghapuskan dosa kita. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan dari sedih, dari derita ini akan membersihkan jiwa kita, sehingga apa? Terbersihlah hati kita dari kotoran-kotoran, laksana kita kembali disucikan oleh Allah, kembali dimandikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Keburukan atau kesedihan yang kita rasakan saat ini tentu tidak akan menghalang kita untuk tetap menghidupkan Ramadan. Karena bagaimanapun keadaannya saat ini, kita dibatasi gerak-geriknya agar tidak bersama, tetap kita bisa menghidupkan Ramadan ini dengan ibadah. Tarawih di bulan Ramadan saat ini dengan tarawih sebelumnya sama saja. Berbuka sama saja, sama-sama makanan yang manis dan korma. Apa yang kita makan juga sama, ya. Baca Qur'annya juga sama. Semua kegiatannya sama. Hanya saja kita terbatas untuk bersama di masjid, ya, yang penuh dengan keramaian, kegembiraan dan kebersamaan. Tetapi ada hikmahnya, ya. Kita hidupkan rumah kita, anak, keluarga, cucu bersama, tarawih bersama di rumah kita, baca Al-Quran bersama, tadarus bersama, sehingga apa? Tercipta kasih sayang, masih ada baiknya. Ya. Yang jadi masalah hanyalah kebersamaan kita. Bahkan juga ada hikmahnya kita tidak terlalu banyak kumpul-kumpul. Kenapa bisa jadi kumpul-kumpul antara ibu-ibu saling ghibah, ya, saling menceritakan keburukan orang lain. Semuanya masih ada nilai baiknya yang tersimpan di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jadilah orang yang beriman, yang pandai menyikapi segala apapun yang terjadi dalam kehidupan. Ingat, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan iman. Mudah-mudahan selalu kebaikan yang akan kita rasakan. Wabihi wallahu alam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.